Baik, kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwan fiddin rahimallahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di majelis kita ini melanjutkan materi fikih ya. Yang terakhir kita sudah membaca di halaman 8 bab ma yujibul ghusla wa sifatuhu. Bab tentang apa yang mewajibkan wudu dan tata cara, bukan wudu ya, apa ghusla? Mandi. Ya, bab apa yang mewajibkan mandi dan tata caranya, tata cara mandi. Kemarin sudah kita baca ya, kita ulangi sebentar. Yajibul ghuslu minal janabati wa hiya inzalul maniyyi bi wat'in aw ghairihi aw bil tiqa'il khitanaini wa bi khuruji damil haidi wan nifasi wa mauti ghairi syahidi wa islamul kafiri. Ya. Mandi itu wajib karena junub. Yang pertama apa? Junub. Yang kedua inzalul mani, keluarnya mani dengan sebab apapun, entah karena hubungan badan atau mimpi atau yang lainnya. Kemudian wabil tiqa'il khitanain. Jadi junub, ya, junub itu terjadi karena apa? Keluarnya mani dengan cara apapun. Kemudian dengan bertemunya dua khitan, maksudnya apa? Dua kelamin, laki-laki dan perempuan, walaupun tidak sampai keluar mani, itu sudah dikatakan apa? Junub. Jadi sebab yang pertama adalah junub. Yang kedua wabi khuruji damil haidi wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Ya. Keluarnya darah haid dan nifas. Yang ketiga wa mautu ghairi syahid, kematian bukan karena mati syahid, itu juga wajib dimandikan. Wa islamul kafiri, dan masuk Islamnya orang kafir. Masuk Islamnya orang kafir, maka sebelum dia syahadat, maka dia wajib mandi dengan mandi besar. Mandi dengan mandi besar. Qala ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu, dan jika kalian junub maka bersucilah kalian. Maka ini apa? Dalil tentang wajibnya mandi karena junub dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Wa qala ta'ala wala taqrabuhunna hatta yathurn, dan janganlah kalian mendekati mereka, para wanita-wanita, para istri-istri kalian, hatta yathurn, sampai mereka bersuci. Maksudnya bersuci di sini apa? Mandi. Dan maksudnya mendekati di sini apa? Hubungan badan. Kalau hanya sekedar bercumbu, ya kan, mencium atau yang lainnya, yang penting tidak sampai jima atau hubungan intim, maka diperbolehkan. Dengan istrinya maksudnya ya, maka diperbolehkan. Itu maksudnya wala taqrabuhunna, itu apa? Jangan menggauli mereka, istri-istri kalian itu ketika haid, sampai mereka bersuci, sampai mereka mandi.
Jadi walaupun sudah selesai haidnya, tapi kalau belum mandi, ya tidak boleh untuk digauli. Faida tataharna, maka jika mereka telah mandi, telah bersuci, fa'tuhunna, maka gaulilah mereka min haitsu amarakumullah, dengan cara yang telah Allah perintahkan pada kalian. Maksudnya apa? Dengan cara yang dihalalkan oleh Allah. Di sini jelaskan ai idak tasalna. Maksudnya jika mereka telah mandi. Ini dalil apa? Dalil yang menyebutkan wajibnya mandi dari darah haid pada wanita. Waqad abara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil ghusli min taghsilil mayyit, dan Rasulullah SAW ya telah memerintahkan agar mandi dari memandikan mayit. Artinya apa? Seseorang yang habis memandikan mayit, maka apa? Hendaknya bermandi. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang wajib. Dan mu'alif rahimahullah ta'ala, penulis kitab ini, mengambil pendapat yang wajib. Ya, mengambil pendapat yang wajib. Ya. Waqad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil ghusli min taghsilil mayyit. Dan asal dari perintah itu apa? Hukumnya wajib. Rasulullah memerintahkan agar orang yang memandikan mayit itu apa? Berwudu. Mandi ya, agar mandi. Jadi Rasulullah memerintahkan agar orang yang habis memandikan mayit itu untuk mandi. Ya. Dari sini juga bisa diambil istinbat, memandikan mayit hukumnya wajib. Ya, memandikan mayit hukumnya wajib. Karena sesuatu yang menyebabkan wajib, ya kan, itu mesti hukumnya wajib gitu loh. Sesuatu yang menyebabkan hukum lainnya wajib itu mesti perkara yang wajib. Artinya kalau memandikan mayit itu hukumnya sunnah, memandikan mayit itu hukumnya sunnah, maka tidak sampai mewajibkan orang yang memandikan itu mandi. Jelas ya? Kaidahnya seperti itu. Jadi kalau itu sampai menjadikan pelakunya saja itu wajib mandi, gitu. Setelah memandikan mayit, berarti ghuslul mayit hukumnya apa? Wajib. Dan yang dimaksud memandikan, yang disuruh untuk mandi setelah memandikan mayit ini apa? Ya orang-orang yang langsung memandikan, jadi dia menggosok, ya kan, mengasih sabun dan membersihkan. Adapun ya kalau cuma sekedar bantu nuangin, itu tidak termasuk, kata para ulama, tidak masuk. Tidak termasuk orang yang diperintahkan untuk bermandi setelah memandikan mayit gitu. Bisa dipahami ini ya? Wa amara man aslama an yaktasila, dan Rasulullah memerintahkan orang yang masuk Islam agar sebelumnya dia mandi. Maksudnya sebelum masuk Islam, sebelum syahadat itu dia mandi. Nah dari sini bisa dipahami bahwasanya hal-hal yang disebutkan ini menjadi sebab wajibnya mandi. Apa tadi kita ulang? Ada 4. 1 junub, 2 haid dan nifas. Jadi junub ini sendiri terjadi karena apa? Keluar mani atau hubungan intim walaupun tidak sampai keluar mani. Itu junub. Kedua haid dan nifas. Ketiga mati bukan mati syahid. 4 Islamnya kafir. Orang kafir yang masuk Islam. 4 ini sebab yang menyebabkan seseorang wajib mandi. Ya, sekarang halaman 9. Jadi waqat amara Nabi tadi dalil apa? Dalil yang menunjukkan wajibnya mandi pada mayit yang memandikan mayit, ya kan? Memandikan mayit.
wajibnya memandikan mayit yang mati bukan karena mati syahid. Dan juga masuk Islamnya orang kafir. Terus selanjutnya halaman 9. Amma sifatu ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma sifatu ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal janabati fakana yaghsilu farjahu awwalan thumma yatawaddau wudu'an kamilan thumma yahthil ma'a ala ra'sihi thalathan yurawwihi bidalika thumma yufidul ma'a ala sa'iri jasadihi thumma yaghsilu rijlaihi bimahallin akhara. Ya, kita ulangi. Amma adapun sifatu sifat tata cara ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal janabah, mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari junub. Fakana maka beliau yaghsilu membasuh farjahu awalan, kemaluannya terlebih dahulu. Jadi pertama kali membasuh kemaluan. Tsumma yatawaddau, kemudian beliau berwudu seperti wudu mau sholat itu, wudu'an kamilan, dengan wudu yang sempurna seperti mau sholat. Tsumma kemudian yahthil ma'a, beliau menuangkan air ala ra'sihi, di atas kepala beliau, salasan, tiga kali. Yurawwihi bidalika, beliau sambil menggosok rambut dan kepala beliau dengan air itu. Jadi ketika menuangkan menuangkan air itu sambil digosok-gosok supaya jadi di sela-sela gitu loh. Di sela-sela sambil digosok-gosok supaya air masuk. Ya, air masuk di sela-sela rambut sehingga rambutnya semuanya bisa basah dan kulit-kulit kepala juga basah. Ya, jadi tidak cukup dituangkan. Jadi yurawi itu menyela-nyela, bisa menyela-nyela sambil menggosok-gosok. Ya, menyela rambutnya. Jadi ketika dituangkan ini sambil di sela-sela. Iya. Pakai shower bisa, pakai kran juga bisa, pakai gayung juga bisa. Intinya ketika rambut itu mengenai kepala sambil diusap-usap gitu ya. Supaya Supaya air bisa masuk meresap ke dalam. Hah? Ini. Oh iya, silakan. Lewat sini aja nggak apa-apa, deket. Atau diambilkan salah satu. Yurawi. Ya, yurawi, fa'ala yufa'ilu. Yurawihi, tarwiyah itu, Pak. Masdarnya tarwiyah. Ya, lewat sini enggak apa-apa. Ini loh. Di situ loh. Dekat kamera ini. Ya, kita lanjutkan. Jadi hikmahnya apa? Kenapa harus sambil di sela-sela digosok-gosok supaya air meresap sampai ke kulit-kulit
kepala semuanya menjadi basah. Tsumma yufidul ma'a. Kemudian beliau yufidu menuangkan dalam jumlah banyak. Kalau yahfi itu menuangkan sedikit-sedikit gitu toh. Tapi kalau yufidu menuangkan mengguyurkan. Ya kan, mengguyurkan. Kan beda toh, berarti namanya mengguyurkan itu mesti apa? Takarannya lebih banyak. Kemudian beliau mengguyurkan air ala pada sairi seluruh jasadihi, badan beliau. Setelah itu summa yaksilu rijlaihi, terakhir ini ya, terakhir beliau membasuh kedua kakinya bimahallin akhara, di tempat terpisah. Jadi pindah tempat kemudian disiram secara terpisah gitu. Itu termasuk sunnah. Ya, walaupun apa? Walaupun dengan apa? Dengan diguyurkan itu otomatis sudah basah toh. Ya, tapi dalam rangka mengamalkan sunnah, pindah tempat kemudian disiram tersendiri. Maka ini mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Wal itu bukan wal gordu ya. Ya sebenarnya masuk sih wal gordu, maksud gitu maksudnya. Tapi dalam cetakan yang lain itu wal fardu, dan itu yang masuk. Wal fardu min dalika, min hada. Yang wajib gitu kan, maksudnya yang wajib. Kalau ini kan wal gordu itu apa? Yang dimaksud gitu kan, yang masuk, yang dimaksud dari ini. Itu sebenarnya secara makna hampir sama, cuman kan beda secara hukum. Gitu. Kalau gordu itu maksudnya, kalau fardu itu hukum, lebih kepada hukum. Jadi yang wajib dalam mandi ini minimal, maksudnya minimal mandi itu dikatakan sah. Wal fardu min hadza, dan yang wajib dari proses mandi ini adalah ghuslu jami'il badani. Apa? Membasuh, memandikan seluruh badan. Seluruh badan, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Ujung kaki ya, semuanya kena air, terbasahi semua. Wa ma tahta syu'uril khafifati wal kathifati, dan apa-apa yang di bawah rambut yang tipis maupun yang tebal. Apa itu khafifah? Secara makna kan ringan, tapi maksudnya apa? Tipis, rambutnya tipis. Mungkin panjang, tapi cuma dikit juga bisa tak? Ya. Atau kathifah, kathifah itu apa? Lebat. Kathifah itu lebat, tebal gitu. Artinya apa? Walaupun rambutnya tipis atau panjang atau tebal atau enggak ya kan, wajib dibasahi semuanya. Wallahu a'lam. Jadi intinya gini, dalam mandi itu kan yang penting apa? Menyiramkan air atau membasahi seluruh tubuh dan disertai dengan niat. Itu yang penting. Artinya walaupun seseorang itu sudah mandi atau masuk ke sungai, renang di sungai, di kolam renang, tapi tidak disertai niat, ya tidak mengangkat hadatsnya. Jelas ya? Walaupun sekujur tubuhnya sudah basah kuyup. Atau sebaliknya ya kan, seseorang itu dengan niat kemudian dia menceburkan diri ke sungai. Itu sudah cukup dikatakan mandi besar. Atau seseorang ketika misalnya apa? Naik motor turun hujan lebat itu kan. Helmnya dicopot ya, sisan. Nawa itu al-ghuslah. Saya berniat mandi besar gitu. Boleh enggak seperti itu? Boleh enggak? Boleh, tapi pakai tapi kenapa? Yang penting basah semua. Semuanya basah, terkena air. Ya.
dengan niat seperti itu sudah cukup. Dalam artian apa? Mengangkat hadas. Walaupun dia tidak dapat pahala sunnah. Apa itu? Mengamalkan praktek nabinya Rasulullah SAW. Tapi kan dia sudah bisa apa itu? Mengangkat hadas. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang dia mandi harus seperti itu gitu loh. Ya kan? Ya, enggak ada air di rumah misalnya gitu kan. Enggak ada air. Nah, ketika keluar mau nyari air malah hujan, ya udah. Malah niat sekalian ya kan. Niat sekalian untuk mandi. Mungkin saja terjadi seperti itu. Ya. Maka seperti itu sudah dikatakan sah. Yang penting apa? Disertai niat. Cuman memang yang disebutkan di sini tadi apalah tata cara mandi yang paling sempurna sesuai sunnah Rasulullah SAW. Maka yang wajib, yang paling minim apa? Niat kemudian membasahi seluruh tubuh. Itu sudah sah. Jelas ya? Ya, niat dan membasahi seluruh tubuh itu sudah sah. Artinya apa? Jangan sampai terkena was-was. Jangan sampai terkena was-was. Ketika mau renang sebenarnya sudah niat. Ya kan? Sudah niat apa? Mandi besar sekalian itu. Cuman was-was itu kayak rasa gitu kan. Terus akhirnya apa? Mengulang mandi lagi. Padahal airnya mau dipakai yang lain, untuk minum, untuk makan misalnya kan. Persediaannya sangat menipis. Untuk yang minum kan untuk renang beda airnya. Ya sama yang diminum. Ya. Mungkin bisa saja seperti itu. Ya. Ini karena was-was, maka tidak boleh seperti itu. Ya kalau misalnya bisa ya kan, kalau misalnya bisa mengamalkan sesuai dengan sunnah walaupun tidak semuanya, ya itu bagus. Seperti misalnya apa? Berwudu dulu sebelum renang gitu. Berwudu terlebih dahulu. Kemudian menyiramkan, ngambil air disiramkan ke kepala, terus digosok-gosok, habis itu apa? Nyemplung. Nah itu kan, walaupun tidak sempurna tapi minimal ada sebagian yang dia mengikuti sunnah sehingga dia mendapatkan pahala sunnah dalam mandi. Itu. Paham ya? Maksudnya paham ya? Ya. Sudah sering praktek mandi ini insyaallah dah. Gampang. Baik. Antum dengarkan terus antum tirukan. Amma sifatu ghuslin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal janabati. Amma sifatu ghuslin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal janabati. Fakana yaghsilu farjahu awwalan. Thumma yatawaddau wudu'an kamilan. Thumma yahthil ma'a ala ra'sihi thalathan. Yurawwihi bidzalika. Thumma yufidul ma'a ala sa'iri jasadihi. ثم يغسل رجليه بمحل آخر والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم. وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم. Ya, silakan dibaca bersama-sama. Amma sifatul ghusli nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min al-janabati. Fakana yaghsilu farjahu awwalan. Thumma yatawaddau wudu'an kamilan. Thumma yaghsilu ma'a ala ra'sihi thalathan. Yurawwihi bidzalika. Thumma yufidu al-ma'a ala sa'iri jasadihi.
Ada yang dibahas ikhwah? Ini dijelaskan wudhu sempurna. Dijelaskan wudhu sempurna. Jadi dari awal sampai enggak, dia nanti sendiri terakhir gitu. Ada sebagian mengatakan demikian. Jadi nanti berwudhu sampai kepala berhenti gitu, terus nanti terakhir baru nyuci kaki. Itu berarti kan enggak wudhu. Ya, ini disebutkan wudhuan kamilan, berarti selesai, sampai selesai. Termasuk kaki. Kemudian membasuh kaki yang terakhir ini adalah ya ini bagian dari mandi, bukan paketnya wudhu, tapi apa? Paketnya mandi. Wadah, jelas ya? Ya, Pak Bambang dulu. Kalau di kamar mandi itu tadi yang basuh kaki kan terakhir bergeser sedikit aja boleh? Boleh, bimahalin akhor, yang penting mengamalkan sunnah. Ya, bimahalin akhor, pada tempat yang lainnya. Kalau misalnya ada kamar mandi bagian luar ada yang pakai keran, mungkin bisa setelah keluar mandi kakinya cuci pakai keran, itu lebih baik. Ya. Ma'ruf kaki itu mata kaki ke bawah. Ya dah. Yang ma'ruf ketika masuk kaki dalam bersuci itu kan minimal apa? Mata kaki ke bawah. Jadi termasuk mata kaki. Jadi tidak sampai. Tapi kalau misalnya sampai betis juga nggak masalah. Jelas ya? Jadi minimal, batasan minimal itu apa? Mata kaki dan telapak kaki. Yang lain? Intinya ketika seseorang itu sudah terangkat hadas besarnya, tidak perlu lagi berwudu. Artinya tidak melazimkan, tidak harus gitu loh. Tapi kalau mau wudu lagi boleh nggak? Boleh. Ya, mau wudu lagi nggak masalah. Cuman Rasulullah SAW dalam riwayat-riwayat itu apa? Disebutkan, ya para perawi menyebutkan apa, termasuk Aisyah kan? Itu beliau tidak pernah melihat Rasulullah itu setelah mandi itu berwudu lagi. Beliau langsung sholat dengan mandinya beliau itu. Artinya apa? Secara mafhum aulawi kemarin loh. Kalau hadas besar saja terangkat, apalagi hadas kecil gitu loh. Walaupun secara kaifiyat apa? Artinya tidak mengikuti sunnah dalam artian apa? Ya tidak pakai wudu, tidak pakai mencuci kaki di tempat yang lainnya. Tapi kan intinya apa? Hadas besarnya kan terangkat kan gitu loh. Wadah? Ya. Sebelum proses akhir membersihkan kaki itu, terus niat kemaluan itu diteruskan menyelesaikan membersihkan kaki atau duluan dari awal? Maksudnya gimana? Pas mandi bisa proses akhir kan membersihkan kaki kan? Iya. Itu sebelum itu menyentuh kemaluan nggak sengaja itu baik seharusnya mengulang wudu secara sempurna atau Ya dia lanjutkan terus habis itu wudu. Paham? Dia lanjutkan mandinya sampai selesai, habis itu terakhir berwudu. Tidak harus mengulang mandinya. Ya kan? Artinya apa? Kan lebih ringan wudu daripada mandi lagi. Ya kan? Maksudnya kita kan menghindari wudu gitu toh. Ya enggak? Supaya artinya kita enggak batal gitu toh. Maka kalau seperti itu kasusnya, ulama menjelaskan. Jadi misalnya di tengah-tengah mandi kok batal, ngentut. Misalnya kan. Keluar angin atau menyentuh kemaluan atau pembatal yang lainnya. Apa yang harus dilakukan? Menyelesaikan sampai selesai. Terus nanti di akhir wudu. Gitu loh. Artinya apa? Kalau misalnya dia mengulang sebenarnya enggak apa-apa, cuman kan lebih berat gitu loh. Dalam artian apa?
air juga lebih banyak gitu kan. Tapi kalau wudhu air kan lebih sedikit. Jelas ya. Walaupun kalau misalnya dia mengulang gebyuran lagi, tidak apa-apa. Artinya ketika dia sudah gebyuran lagi, ya kan, berarti kan dia apa? Sudah terbasahi lagi sekujur tubuh, berarti di akhir tidak wudhu, tidak masalah itu. Tapi kalau ingin kita apa? Cari ringannya sampai selesai, lanjutkan, terus baru nanti di akhir apa? Wudhu. Jelas ya? Yang lain cukup? Boleh memakai pakaian, boleh enggak ada aturannya. Ya kan? Karena yang pertama itu kan gini. Seseorang itu mencuci kemaluan dulu sampai bersih, ya kan? Baca bismillah, cuci kemaluan. Kan niat dulu kan, niat. Niat, pertama niat. Kedua baca bismillah. Ketiga mencuci kemaluan. Dan apa itu sisa-sisa mungkin yang mani mungkin ya, yang tersisa itu dibersihkan semuanya. Sehingga tuntas, nanti di akhir enggak nyuci bagian itu lagi gitu loh ya. Pokoknya dituntaskan di awal. Nah, setelah itu baru apa? Berwudu. Ya, setelah itu berwudu. Nah, kalau kita urutannya seperti itu bagaimana kira-kira? Urutannya seperti itu. Kan ya tetap seseorang mesti sudah proses mandi kan gitu loh. Ya. Jelas ya? Cuman muncul pertanyaan, boleh enggak mandi tanpa basahan? Dalam artian tanpa selai pakaian pun. Boleh enggak? Boleh enggak? Karena sebagian pendapat enggak boleh. Walaupun di kamar mandi sendirian harus pakai basahan. Ada yang berpendapat seperti itu. Yang rajih mana? Boleh. Ya. Rasulullah juga mandi seperti itu. Para nabi juga mandi seperti itu. Yang enggak boleh itu kalau ada orang lain. Kalau ada istri? Boleh enggak? Boleh. Kalau ada istri, istrinya sendiri loh. Maka boleh. Nah iya tak? Istrinya sendiri boleh. Ya. Jelas ya? Seperti itu. Cukup? Apa Adi? Yang mana? Guslin nabiyyi mudhafun ilaih. Sifatu guslin nabiyyi mudhaf ilaih. Sifatu mufrad. Wasofa yasifu sifatan mufrad. Dia mudhaf ke gusli. Ya. Lah ya, sifatu guslin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain cukup? Habis mandi untuk kemaluan tapi di atas anduk itu enggak apa? Ya, tadi untuk kemaluannya tapi di atas anduk. Berarti kan enggak nyentuh namanya, nyentuh. Berarti nyentuh handuk tuh itu. Nyentuh handuk enggak apa-apa itu. Cukup? Bab tayamum sekarang. Ya, bab tayamum. Jadi kita berbanyak membaca dulu, kita belum menanyakan kaidah-kaidah shorof, dengan harapan kita memperbanyak kosakata dulu ini. Nanti paling enggak setelah semester pertama ini berlalu, ketika membaca nanti kita banyak tanya. Ini sigotnya apa? Masdar, ikut wazan apa? If'al, fi'il madinya apa? Gitu nanti semester kedua. Ini kita harapkan semester pertama ini memperbanyak mufradat kosakata. Nah, babut tayammumi. Babut tayammumi. Wa huwa an-naw'u tsani min at-taharati. Wa huwa badalun an taharatil ma'i
Idza ta'adzara wazannya apa? Tafa'ala ta'adzara isti'malul ma'i li a'dha'it taharati au ba'dhiha li adamihi au khaufi dararin bisti'malihi fayaqumut turabu maqamal ma'i bi an yanwiya raf'a ma alaihi minal ahdathi summa yaqula kenapa bacanya yaqula atau ke yanwiya bi an yanwiya summa yaqula bismillahi summa yadribat turaba biyadaihi marratan wahidatan yamsahu bihima jami'a wajhihi wa kaffaihi dengan mentasdid fa wa kaffaihi wa jami'a kaffaihi fa in daraba marrataini fala ba'sa. Qala Allah Ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minh ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ya, bab tayammum. Wahua dan dia siapa ini? Tayammum ini adalah jenis kedua dari bersuci. Yang pertama pakai apa? Air. Wudu yang pertama berwudu, yang kedua tayammum. Wahua badalun dan dia adalah ganti dari bersuci dengan air. Idza ta'adzara jika berudzur atau terhalangi dari isti'malul ma'i apa? Menggunakan air. Ya. Jadi terhalangi menggunakan air li a'dha'it thaharah pada anggota-anggota bersuci, anggota-anggota badan yang harus disucikan. Au ba'dhiha atau sebagiannya. Seluruhnya atau sebagiannya. Li adamihi karena tidak adanya. Nya di sini kembali kemana? Air. Al-ma' lah. Li adamihi karena tidak adanya air. Au khaufi dororin atau dikhawatirkan ada madorot bahaya. Bistikmalihi dengan pemakaian air. Jadi seseorang terhalang-halangi dari menggunakan air itu ada dua sebab. Satu, memang nggak ada air. Dua, ada air tapi tidak mampu menggunakannya. Jelas ya? Ya, tidak mampu itu dalam artian bermadorot, berbahaya kalau nekat pakai air. Maka itu udurnya.
Terus fayakumut turab, maka debu pun menempati posisi air, menggantikan posisi air. Yakumu itu menggantikan. Kalau koma itu kan berdiri itu aslinya, tapi maksudnya di sini apa? Menggantikan. Maka debu pun menggantikan posisinya air. Bi anyanwiya, dengan cara pertama bersuci, berniat. Ya, dalam bertayamum itu pertama apa? Niat. Niat untuk apa? Raf'a ma alaihi minal ahdath, mengangkat apa yang ada padanya dari hadas-hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi tayamum ini bisa mewakili wudhu dan bisa mewakili mandi. Artinya ketika orang wudhu saja nggak bisa pakai air, apalagi mandi gitu loh. Ya kan? Kalau wudhu saja nggak mampu, apalagi mandi, kan gitu. Kalau wudhu saja dibolehkan tayamum, apalagi mandi. Ya, seperti itu. Artinya apa? Kan masyakoh mandi lebih besar daripada wudhu. Ya, seperti itu. Summa yakul, kemudian membaca bismillah. Jadi niat, terus baca bismillah. Summa yadribut turaba, kemudian menepukkan kedua tangannya ke turab, ke tanah atau tempat yang berdebu. Ya, tempat yang berdebu. Marrotan wahidatan, satu kali saja. Yamsahu bihima, kemudian dia mengusap dengan kedua tangannya tadi jami'a wajhihi, seluruh wajahnya, wa jami'a kafaihi, dan seluruh telapak tangannya. Jadi apa? Menepuk sekali, kemudian apa? Kalau terlalu tebal bisa ditiup dulu. Kalau debunya terlalu tebal bisa ditiup atau dikibaskan. Jadi kan kadang-kadang tempatnya berdebu banget. Kok nempelnya banyak sekali. Bisa dikibaskan atau ditiup. Baru diusapkan ke seluruh wajah. Berapa kali? Sekali. Setelah itu telapak tangan. Namanya telapak tangan cuma sampai ugel-ugel ini. Enggak sampai siku. Sampai sini. Kanan dulu baru kiri. Sekali selesai. Walaupun ada yang mengatakan sampai apa? Sampai siku. Ya, sampai siku, sekali tepuk untuk wajah, sekali tepuk untuk tangan sampai siku. Namun pendapat yang dipilih oleh mu'alif di sini apa? Cara yang pertama, sekali tepuk untuk wajah dan kedua telapak tangan, tidak sampai siku. Ya itu tadi yang kita jelaskan tadi. Yang dipilih oleh mu'alif, indal mu'alif gitu loh. Jadi yang rajih menurut mu'alif yang ini. Jelas ya? Yang rajih menurut mu'alif ini. Ini yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Fa'in daraba marratain. Jika dia menepuk dua kali, dalam artian untuk apa? Wajah sendiri, kemudian tangan sendiri, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Tidak apa-apa gitu loh. Artinya yang lebih beliau kuatkan yang sekali. Jelas ya? Seperti itu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa in kuntum junuban, tadi yang melanjutkan ya, jika kalian junub, ya kan? Kemudian falam tajidu ma'a, kemudian kalian tidak mendapati air, fatayammamu sha'ida, maka bertayamumlah dengan menggunakan sha'idan. Sha'idan di sini ditafsirkan para ulama itu apa? At-turab, wajhul ard. Secara umum sha'idan itu wajhul ard, permukaan bumi. Permukaan bumi. Itu sha'idan. Thayyibah, yang baik. Ya, yang suci. Artinya kalau ada tempat-tempat yang najis, walaupun itu ada debunya, maka hendaknya ditinggalkan. Jadi permukaan bumi yang suci. Bisa pasir ya,
Pasir pun masuk, ya kan, masuk. Walaupun lebih gede toh, butirannya lebih gede toh, tapi masuk. Ya. Boleh gitu loh, termasuk wajhul ard, termasuk so'idan. Walaupun ada sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh. Karena debu sama pasir itu beda sifatnya. Itu. Namun ala kulli hal so'idan itu artinya secara asal apa? Permukaan bumi. Famsahu maka usaplah biwujuhikum wa aidiyakum minhu. Wajah kalian dan tangan-tangan kalian dari itu debu yang baik tadi. Ma yuridullah, Allah tidak menghendaki liyaja'ala alaikum untuk menjadikan kalian itu min haraj, kesusahan. Walakin akan tetapi yuridu, dia menghendaki liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian, waliyutimma ni'matahu, dan Allah menghendaki ingin apa? Menyempurnakan nikmatnya pada kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian itu bersyukur. Ada makna yang belum dipahami ini? Salah tayamum. Baik, sekarang antum dengarkan, saya bacakan. Babut tayammumi. Wa huwa an-naw'u tsani min at-taharati. Wa huwa badalun an taharatil ma'i. Idza ta'adzara isti'malul ma'i li'a'dha'i taharati au ba'dhiha li'adamihi au khawfi dararin biistimalihi. Fayaqumu turabu maqamal ma'i bi an yanwiya raf'a ma alaihi minal ahdathi thumma yaqula bismillahi thumma yadribat turaba biyadaihi marratan wahidatan yamsahu bihima jami'a wajhihi wa jami'a kaffaihi fa in daraba marrataini fala ba'sa. Qala Allah Ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minh ma yuridullahu liyaj'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matah waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ya, iqra'u jami'an min awal babut tayammum.
Ya. Itu sekilas tentang tayamum, ikhwah. Ada yang perlu dibahas? Cukup ya? Apa Mas Haji? Asal berdebu enggak masalah. Bisa asal itu berdebu. Kan turab. Ya kan? Yang jelas dia harus berdebu. Ya. Permukaan dinding, ya. Permukaan kaca yang nampak sekali debunya, itu tidak masalah. Bisa. Tidak harus ke permukaan tanah. Jadi harus kelihatan debunya. Iya. Kan biasanya tiap permukaannya ada debunya. Ya. Ada sebagian mengatakan seperti itu tidak boleh, ya kan? Karena kan asalnya sa'id itu permukaan bumi, gitu kan? Permukaan bumi. Ya. Kemudian dikiaskan permukaan bumi maksudnya semua benda yang menempel di bumi, kan gitu. Ada situ terus dikiaskan apa? Semua benda yang berdebu. Ya. Kalau hanya dhon, Misalnya ini lantai, ini kan kelihatan bersih. ya. Bahkan kalau kita injek itu kan seperti ada. Ya kita cek ada debunya berarti berdebu. Ya. Harus yakin itu berdebu. Gitu ya. Sudah ya. Kalau di kendaraan ada bis mungkin itu ada kita punya botol air mineral, kemudian kita pakai itu untuk wudhu tadi kecet-kecet atau pakai tayamum. Dia bisa sholat selain di bis nggak? Kan menghadap kiblat itu kan syarat. Di dalam sholat wajib tidak boleh, ya kan? Dia harus menghadap kiblat. Sementara itu terhalang-halangi ketika di kendaraan. Beda kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu maka boleh mengikuti menghadapnya arah kendaraan. Tapi kalau sholat wajib harus menghadap kiblat. Ya harus menghadap kiblat. Ya kan? Dia menghadap kiblat. Kan kalau di pesawat itu kan ada tempat, biasanya tempat sholat, dan di situ nanti ditunjukkan. Sekarang misalnya menghadap dari Saudi ke Indonesia itu kan ke timur, berarti nanti membelakangi pesawat. Maksudnya ya terus menghadap ke Indonesia. Kan bisa atau menghadap sana? Ya kan? Dalam bis susah. Makanya kalau di dalam bis, makanya di dalam safar itu ada rusuh apa? Ada rusuh apa? Jamak qosor. Gak mungkin bis sekarang ini tidak mampir ngepom, tidak mungkin. Gitu. Bisa bilang sama sopirnya, minta tolong sama sopirnya. Nanti kita mau sholat. Itu termasuk pelayanan. Sekarang kalau tidak seperti itu tidak laku nanti bisnya. Ya kan? Jelas dah? Karena itu termasuk syarat, tidak bisa. Misalnya antum dari Jakarta mau ke Solo, terus madep ngetan aja terus itu, ya bisa, ya kan? Ya, harus menghadap ke kiblat. Kalau terpaksanya di kendaraan harus menghadap kiblat. Para ulama menjelaskan ada yang minimal sebagian ketika awal. Jadi nanti setelah itu posisi bisnya kemana? Sudah gugur kewajiban. Tapi minimal ketika pertama dia sholat itu apa? Menghadap kiblat. Habis itu bisnya belok kemana? Udah di luar kemampuan. Jelas ya? Wallahu a'lam. Kalau untuk yang toharoh itu tadi mendingan wudhu atau punya air sedikit atau tayamum di jalan bisnya. Ya kalau air itu cukup hanya untuk minum, artinya nanti kalau dipakai untuk wudhu, tidak ada air minum yang lain, kehausan, berarti termasuk apa? Rukhsah, dia tidak mampu menggunakan air. Ya kan? Seperti itu. Tapi kalau banyak air mineral misalnya di sana masih stoknya banyak, ya harus pakai air dia. Takut kecet-kecet gitu. Ya kan biasanya di
bis ada toilet ya wudhunya di toilet itu. Ya. Tapi kalau di travel cuman mobilnya kecil, ya berhenti dulu. Turun wudhu kan bisa toh. Ya, menepi dulu sebentar enggak masalah. Itu lebih fleksibel. Wallahu a'lam. Cukup. Kita salat isya dulu. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.